Ya, kembali lagi di kelas belajar UKM PPD gratis, masih di tema kardiologi. Hari ini kita akan belajar mengenai aritmia atau gangguan irama jantung. Jadi aritmia itu dibagi dua, tachyarrhythmia dan bradyaritmia. Nah, tachyarrhythmia ini adalah gangguan irama jantung yang rate-nya, heart rate-nya itu di atas 100 kali per menit. Ya, bisa dibagi tiga. Pertama ada sinus tachycardia. Jadi pasiennya masih memenuhi kriteria sinus untuk gambaran EKG-nya, tapi rate-nya di atas 100 kali per menit. Lalu ada dysrhythmia atrium, ya, jadi gangguan irama jantung yang terjadinya itu akibat kelainan di atrium, dan dysrhythmia ventricle, jadi gangguan irama jantung yang dia itu efeknya menyebabkan gangguan irama pada ventricle. Oke. Lalu kalau untuk bradyaritmia kita bagi dua menjadi block dan sinus bradikardia. Oke, yang pertama dari dysrhythmia atrium itu ada PAC atau prematur atrial complex, ya. Jadi munculnya kompleks yang lengkap, ya. Jadi PQRST yang terbentuk sebelum waktunya. Contohnya di sini, ya. Jadi kalau sesuai rate itu detak jantungnya harusnya di sini, ya. PQRST, ya. Lalu di sini PQRST lagi, PQRST lagi, PQRST lagi, ya. Tapi terjadi prematur atrial complex di sini, ya. Yang seharusnya dia itu rate-nya segini, ya, dia malah tercipta kompleks PQRST baru di tengah-tengah. Nah, itu disebut prematur atrial complex. Nah, lajunya itu bisa 60-100 kali per menit. Kalau lebih dari 100 kali per menit bisa disebut atrial tachycardia. Nah, gelombang P-nya baik ukuran, bentuk, dan arahnya bisa berubah dari beat ke beat, ya. Ini kan gelombang yang aslinya nih. Nah, ini yang PAC-nya. Nah, si PAC ini itu gelombang P-nya bisa ukuran, bentuk, dan arahnya bisa beda dengan gelombang yang aslinya. QRS-nya itu sempit, teman-teman, 0,1 second atau kurang untuk gelombang QRS-nya. Kecuali ada perlambatan konduksi intraventricular. Selanjutnya dysrhythmia atrium yang berikutnya itu SVT atau supraventricular tachycardia. Seperti ini, teman-teman. Jadi dia itu takikardi, rate di atas 100 kali per menit, jarak R ke R-nya reguler, ya. Jadi teman-teman bisa hitung kotaknya atau pakai penggaris gitu, ya, diukur R-nya reguler atau tidak. Tidak tampak gelombang P normal. Nih teman-teman bisa lihat gelombang P-nya nggak kelihatan, ya. Hanya ada QRS dan T. QRS-nya juga sempit. Selanjutnya atrial flutter atau disingkat AFLUT. Ini terjadi karena adanya listrik jantung yang berputar, ya, menyebabkan dia itu berbentuk sawtooth appearance untuk gelombang P-nya seperti ini, ya, kayak gergaji. Ini gelombang P-nya nih, teman-teman. R ke R-nya itu bisa reguler, bisa juga irregular. Selanjutnya atrial fibrillation atau disingkat AF atau AFib, ya. Itu terjadi karena adanya impuls-impuls yang irregular yang terjadi di atrium, ya. Jadi harusnya impuls itu kan dibentuk di nodus SA, tapi di atrial fibrilasi itu bisa terjadi impuls-impuls kecil-kecil di sekitar atrium gitu. Sehingga gambarannya itu menjadi irregular, ya. Jarak R ke R-nya itu irregular, P-nya tidak terlihat jelas kayak gini nih, cuma kayak geradakan aja, gelombang-gelombang kecil. Nah, kita bisa bagi dua, ada yang rapid ventricular response, itu kalau heart rate-nya 100 sampai 180 kali per menit, ya, total heart rate-nya, ya. Kita ukur rate ventricle-nya. Jadi kita ukur pakai rumus menentukan heart rate yang irregular, ya, teman-teman, dengan menghitung jumlah gelombang QRS-nya. Nah, nanti kita cari apakah dia masuk rapid ventricular response, atau jika heart rate itu 60-100 kali per menit, disebut normal ventricular response. Nah, selanjutnya ada gangguan yang sebenarnya bisa dibilang gangguan atrial ataupun ventricle, tapi dia saya masukkan ke di sini saja, ya, di tengah-tengah sebelum pembahasan dysrhythmia ventricle, namanya Wolff-Parkinson-White syndrome atau WPW syndrome. Seperti apa WPW syndrome ini? Jadi listrik jantung itu kan dimulai dari nodus SA, ya, lalu ke nodus AV, ke bundle of His, lalu ke serat Purkinje. Tapi pada WPW, aliran listriknya ini balik lagi ke atrium, ya. Jadi dia melewati serat Purkinje, balik lagi aliran listriknya ke atrium, sehingga menyebabkan gelombang EKG yang seperti ini, teman-teman. Jadi habis dari gelombang P, ada dari P menuju ke RS itu landai, ya. Harusnya itu kan dia datar dulu, baru naik gelombang R. Tapi kalau di sini dia bentuknya malah landai, ya. Ingat aja ini bentuknya seperti huruf D, ya, makanya disebut delta wave, ya, seperti huruf D kecil gitu, ya. Selanjutnya dysrhythmia ventricle itu ada PVC, prematur ventricular contraction, atau prematur ventricular beat, PVB, atau ventricular extrasystole, VES, ya, sama aja. Kalau tadi di PAC itu terbentuknya gelombang utuh, ya, PQRST sebelum waktunya, PVC, prematur ventricular contraction, itu terbentuk gelombangnya hanya QRST-nya saja, karena hanya
bagian dari ventrikelnya aja, kompleks ventrikelnya, QRST-nya aja yang terbentuk sebelum waktunya. Ini ya teman-teman. Jadi di sini ada PQRST, lalu tiba-tiba di sini ada QRST ya, PQRST, tiba-tiba di sini terbentuk QRST lagi, itu disebut PVC. Ya, jadi gelombang P-nya tidak ada, dia hanya QRST saja, dan kompleks ventrikelnya ini lebar ya. Kalau tadi di PAC itu sempit, kalau PVC itu QRS-nya lebar. Nah, ini ada sebutan-sebutannya nih teman-teman. Kalau bentuknya itu gelombang normal lalu PVC, gelombang normal PVC ya. Jadi dia dua begini. Jadi dia setiap gelombang kedua itu PVC ya, ini gelombang 1, gelombang 2-nya PVC, gelombang pertama, gelombang keduanya PVC, disebut bigemini. Tapi kalau gelombang ketiganya itu PVC ya, gelombang ke-1, 2 muncul PVC. Gelombang 1, 2 muncul PVC yang ketiga, itu disebut trigemini. Oke. Ada juga yang disebut PVC multiform ya, jadi bentuk PVC-nya beda-beda nih. Ya, ada yang seperti ini, terus ada yang seperti ini, dan disebut PVC multiform. Ada yang disebut couplet ya, atau couplet, pasangan gitu. Jadi PVC-nya ini dua gini terbentuknya. Ya, PVC, disebut couplet. Nah, dalam PVC itu disebut PVC R-on-T, teman-teman. Jadi terjadi gelombang QRS di gelombang T, gelombang normalnya ya. Ini teman-teman bisa lihat harusnya gelombang normalnya seperti ini, QRS terus T. Nah, di sini QRS pada saat gelombang normal mau menuju gelombang T terjadi PVC. Nah, inilah yang disebut dengan PVC R-on-T. Jadi gelombang R-nya si PVC di atas gelombang T-nya yang normal. Ada yang disebut short run atau ventricular tachycardia, itu seperti ini teman-teman. Ketika terjadi PVC sebanyak 4 atau lebih ya yang berurutan, itu disebut short run ventricular tachycardia. Nah, kalau ventricular tachycardia itu sendiri seperti apa? Kalau tadi kan short run, kalau ini ventricular tachycardia-nya nih teman-teman. Jadi dia tachycardia di atas 100 kali per menit, RKR-nya reguler ya. Jadi dari RKR ini masih reguler, QRS-nya lebar, dan morfologinya seragam. Ya, untuk yang monomorfik VT. Tapi kalau polimorfik VT beda-beda nih gelombang QRS-nya bentuknya. Ada torsade de Poinct ya, itu sebenarnya gelombang VT polimorfik, tetapi aksisnya berubah-ubah terhadap garis isoelektriknya ya. Kalau ini kan garis isoelektriknya yang ya kira-kira yang ini ya teman-teman ya. Bisa kita tarik garis lurus. Tapi kalau VT ini loncat-loncat dia, kadang agak ke atas, kadang ke bawah lagi ke atas. Nah, itu disebut torsade de Poinct. Nah, satu lagi itu disebut ventricular fibrilasi. Ya, kalau ini RKR-nya sudah irreguler nih teman-teman. Ya, ini R terus agak jauh gitu ya, gelombang R lagi agak jauh ya. Ada yang fine, ada yang quartz. Ya. Nah, tidak ada QRS yang jelas teman-teman. Jadi kita agak bingung nih QRS-nya itu yang. Untuk takikardia itu kita lihat dulu heart rate-nya apakah di atas 150 kali per menit. Ya, kalau 150 kali per menit, nah itu butuh di tata laksana sesuai algoritma. Jadi kita harus pastikan dulu RW-nya baik, pasang oksigen kalau saturasinya turun, ya, dan pasang monitor. Terus kita lihat pasiennya stabil atau tidak. Apakah ada hipotensi, penurunan kesadaran, tanda-tanda shock, nyeri dada iskemik, atau gagal jantung akut. Kalau ada, maka kita berikan synchronized cardioversion. Tergantung dengan bagaimana gambaran EKG-nya. Ya. Simpel aja teman-teman, kita sebenarnya sih cukup lihat dia QRS-nya sempit reguler, ya, sempit irreguler, lebar reguler atau lebar irreguler gitu. Jadi sebetulnya nggak perlu kita cari tahu dulu dia bentuk yang mana EKG-nya, SVT, AFLOT, AF atau VT gitu, atau VF. Itu sebenarnya nggak perlu, cukup kita lihat sesuai dengan panduan di sini. Nah, tapi kalau mau kita benar-benar klasifikasikan, SVT itu yang narrow reguler, AFLOT itu narrow reguler bisa narrow irreguler, AF itu narrow irreguler, VT monomorfik itu wide reguler, dan VT polymorfik itu wide irreguler. Nah, kalau wide irreguler itu butuh defibrilasi ya teman-teman. Pertama kalau VF ya, VF itu udah masuk algoritma henti jantung ya. Nah, itu tadi kalau pasien tidak stabil. Kalau pasien stabil gimana? Kita lihat QRS-nya lebar atau tidak, di atas 0,12 second atau tidak ya. Jadi apakah lebih lebar dari 3 kotak kecil atau tidak. Kalau iya, kita pasang IV axis dan lead 12 lead EKG ya. Bisa diberikan adenosin kalau dia reguler dan monomorfik. Bisa menggunakan antiaritmia yang IV lainnya, dan kita konsul ke dokter spesialis jantung ya. Tapi kalau QRS-nya tidak lebar, kita pasang IV access 12 lead, kita bisa lakukan vagal manuver dengan catatan pasiennya ini nggak ada riwayat stroke, terus kita dengerin di aortanya nggak terdengar berui ya. Takutnya kalau kita vagal pada pasien seperti itu, ada trombus yang lepas, bisa jadi stroke. Kita bisa berikan adenosin kalau iramanya reguler, lalu bisa beta blocker dan kalsium channel blocker, serta konsultasi ke spesialis.